Sawal telah tiba, marilah tingkatkan takwa. Quran tak hanya dibaca, tapi melekat di jiwa. Banyak sedekah di dunia, zakat, sholat, dan puasa. Insya Allah kan terjaga dari siksa api neraka. Amin. Wah, keren, cakep Bang Ustaz lagunya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ramadan pergi, jangan kau tangisi. Ramadan pergi, dekatkan ke Ilahi. Jagalah hati di hari yang fitri, menuju hari kemenangan sejati. Menuju hari kemenangan sejati. Cakep gak? Keren Kak Didi sama Pak Ustadz. Gimana Monka? Ketemu lagi Monka ya? Iya nih Pak Ustadz. Berarti aku salam dulu ya Kak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Limau Bendi School edisi Ramadan. Nah, di penghujung Ramadan ini saya kedatangan tamu lagi nih. Ini tamu yang pernah datang ya di podcast sebelumnya. Iya. Yaitu Ustadz Abdurrahman Wahid atau sering disebut dengan Ustadz Gusdur. Nah, kita langsung sapa aja ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kak Didi. Waduh, Ustadz gimana nih? Kita ketemu lagi nih ya. Ya, alhamdulillah. Banyak gitu. silaturahim, berarti banyak rezeki kan? Masya Allah, betul Banyak sekali. rezeki, dipanjangkan usianya. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz, kali ini kita temanya tentang menjaga semangat setelah pasca Ramadan nih. Wah, betul. Gimana nih menurut Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kalau ada yang bertanya bagaimana menjaga spirit pasca Ramadan, banyakkan kemudian hilang momentum. Jadi hilang momentum, Ramadan nanjak, Syawalnya hilang. Padahal betul. Syawal harusnya irtifa dia, penaikan atau peningkatan. Nah ini kenapa terjadi Kak Didi? Karena memang banyak potret di masyarakat kita menganggap Ramadan itu adalah puncak. Nah ini yang bahaya. Karena kalau puncak itu siklus berarti setelah naik dia akan turun. Oh, iya, betul. Padahal pribadi kita itu diperintahkan oleh Allah bukan kemudian naik kemudian untuk turun. Tetapi adalah naik dan kemudian naik dan kemudian naik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kira-kira Monka puasanya hari ini lebih baik nggak dari hari kemarin? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Aku udah sampai- belajar serius. Sampai asar ya, sudah? Tetap juhur. Oh, Masih di juhur. Nah berarti hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Begitu. Nah jadi jangan pernah menganggap bahwa Ramadan itu adalah puncak prestasi ibadah. Justru Ramadan itu semangat untuk membakar. Jadi kalau kita sedang lari, di sini kita bisa sprint, bisa lari cepat. Tapi kemudian setelah itu tantangannya adalah pasca Ramadan. Pasca Ramadan kita diminta untuk kemudian meningkatkan kualitasnya, membuktikan hasilnya. Jadi kalau orang ujian lulus berarti dia harus naik kelas. Ketika naik kelas dia harus membuktikan kualitasnya, bertambah amal salihnya. Jadi adalah menjadi naif kalau di Ramadan semangat beribadah, semangat berpuasa, semangat baca Quran, tapi Syawal malah hilang. Itu menjadi naif. Seharusnya dia buktikan Ramadannya dia tuntas, berarti dia lulus, berarti Syawalnya dia akan lebih baik lagi. Baca Qurannya lebih baik, puasanya lebih baik, ya sedekahnya lebih baik. Kan begitu. Sehingga memang spirit Ramadan itu melekat di dalam dirinya sampai dengan bertemu Ramadan tahun yang akan datang. Begitu Kak Didi. Monka juga harus semangat. Iya, mohon begitu. Nah, Ustadz saya mau tanya nih Ustadz. Kalau untuk anak-anak nih, nah namanya juga masa belajar ya. Kalau anak-anaknya sama nih kayak Monka nih. Iya. Nah, caranya gimana nih mempertahankan atau tipsnya lah anak-anak agar supaya
sama seperti bulan Ramadan di bulan Syawal itu. Betul. Tetap dia melakukan puasa, mungkin entah itu puasanya puasa Senin atau puasa sunnah ya, Senin Kamis gitu. Itu gimana tuh, Kak? Nah betul, memang amalan-amalan sunnah ini yang mampu menjaga diri kita, keluarga kita untuk mempertahankan kualitas ibadah. Jadi kalau kita ingin amalan wajib kita ini terjaga, pastikan kita kuat untuk melakukan amalan sunnah. Makanya setelah Idul Fitri, setelah 1 Syawal, kita kan diperintahkan oleh Rasulullah supaya seperti puasa penuh, qasaumid dahr namanya. Seperti puasa penuh 1 tahun. Bagaimana caranya? Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu untuk menjaga kualitas kita, jangan sampai kita kemudian kagetnya berubah, tadinya nanjak menjadi menurun. Nah, 6 hari ini sangat membantu kita untuk mempertahankan kualitas yang sudah biasa kita jalankan. Jadi boleh pilihannya langsung berturut-turut, misalnya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu ya. Atau boleh juga selang-seling. Dia tanggal 2, tanggal 4 dan lain sebagainya. Jangan alasan mulu, aduh pengen puasa, ada tamu nih, opor sayang nih. Akhirnya kagak jadi itu puasa. Kaleng kongwan nganggur ya. Sebut merek lagi. Iya. Endorse lagi saya. Banyak. Ini ya. Mudah-mudahan aja dengan begini nanti ada yang mau mampir iklannya ya. Tapi jangan lupa teman-teman pemirsa di rumah untuk selalu ya memberikan sedekah subscribe-nya. Subscribe, like, share dan komen. Dan juga tekan tombol notifikasinya agar selalu mengupdate apa saja sih yang ada di podcast Limau Bendy School ya. Kita lanjut lagi ya. Silakan Ustaz. Nah, jadi kalau poin pertama sudah bisa kita jaga kualitas amalan-amalan sunnah, maka insya Allah amalan wajib bisa kita jaga kualitasnya. Jadi otomatis itu akan terjaga. Nah, kalau kita tidak pernah menganggap bahwasannya Ramadan itu sebagai puncak, maka kita akan meyakini esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Nah, Hasan Al-Basri itu mengatakan begini, Kak Didi. Jadi disampaikan kepada kita antumul ayyam. Kita sesungguhnya kumpulan hari-hari. Jadi hari ini kita duduk di sini, berdiri di rumah dan lain sebagainya, itu kita tercipta karena kumpulan hari-hari. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak kita beramal salih, maka itulah yang nanti dia akan dikenal. Oh, si Monka itu orang yang suka makan mulu ya. Nah, dikenalnya begitu karena memang makan mulu. Tapi kalau senang sedekah, maka dia akan dikenal adalah sebagai ahli sedekah. Kalau senang baca Quran, maka dia akan dikenal sebagai orang ahlul Quran. Dan ahlul Quran itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita senangi, gandrungi untuk amalan-amalan salih kita ini, karena meyakini kita ini hanya kumpulan hari-hari. Hari kita harus terjaga dengan baik. Kira-kira nih kalau tanya sama si Monka, bisa nggak selama sebulan itu berbuat baik terus nggak pernah ada salah? Kira-kira ada nggak yang bisa begitu? Jarang. Iya, susah. Susah. Tapi kalau seminggu aja berbuat baik terus nggak pernah salah, kira-kira ada nggak tuh? Ada sih. Ada, tapi lebih ringan ya, tapi masih susah. Tapi kalau mau kita sederhanakan 1 hari saja berbuat baik, niatkan 1 hari berbuat baik, nggak boleh ada kesalahan dalam 1 hari, bisa nggak tuh kira-kira? Nanti aku bisa ke. Ya relatif lebih bisa. Kalau itu pun masih nggak bisa, maka niatkan 1 jam saja kita berbuat baik, tidak boleh ada kesalahan. 1 jam saja. 1 jam berbuat baik, tidak ada kesalahan, insya Allah itu akan bisa karena akan lebih mudah untuk kita lakukan. Kalau sudah 1 jam, tugas kita selanjutnya adalah bisakah kita di 1 jam selanjutnya meniatkan hal yang sama. Jadi tidak boleh berbuat kesalahan lagi. Sehingga 24 jam kita adalah kumpulan jam-jam yang tadi sudah kita istiqomahkan untuk berbuat baik. Kalau 24 jam sudah bisa, maka insya Allah 24 jam dikali 3, 72 jam atau bahkan 1 minggu bisa kita lakukan. Begitulah kita untuk menjadi pribadi yang baik, perlu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Begitu Mon, kamu kemarin punya salah nggak sama Kak Didi? Enggak, aku nggak punya salah. Nah, jangan bohong deh. Ini untung di depan Pak Ustadz nih. Ayo, harus akui salah. Kamu kemarin kan diam-diam buka puasa kan, jujur. Iya, karena aku udah nggak tahan. Iya, tapi tetap harus jujur ya Pak Ustadz ya. Iya. Gak boleh bohong, itu berbuat baik juga salah satu ya. Karakter Nabi itu adalah siddiq ya. Selalu benar, nggak boleh berkata yang berdusta tadi. Kak Didi, iya, ya udah Kak Didi maafin sekarang, tapi besok kamu harus berubah ya Mon ya.
Iya baik Pak Ustadz, terima kasih loh Pak Ustadz. Ya, Iya. sama-sama. Jadi kembali kalau kita mengingat semangat Ramadan, jangan pernah menjadikan Ramadan itu puncak dari prestasi ibadah kita, begitu ya. Maka lakukan amalan-amalan sunnah dengan sebaik mungkin untuk menjaga amalan wajib. Kemudian yang kedua tadi tipsnya adalah meyakini bahwasanya hari-hari kita ini terkumpul. Ya, kita ini hanya kumpulan hari-hari. Maka berbuat baik, kalau tidak bisa selama 1 pekan, maka yakinkan dalam 1 hari. Tidak bisa 1 hari, yakinkan dalam 1 jam. Kalau nggak sanggup juga, masa iya setengah jam nggak bisa? Ya, maka kalau itu sudah kita bisa lakukan, punya komitmen untuk istiqomah, maka Allah firmankan kepada kita, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan bahwasanya Tuhan Allah, kemudian istiqomah munkah, maka munkah tadi ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun. Jangan takut, jangan sedih ya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Maka akan dijanjikan yaitu kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Surga Jannatun Naim sebagaimana Allah janjikan. Begitu ya Kak Didi ya. Betul. Masya Allah. Ini menarik sekali ya pemirsa Lima Bondi School yang ada di rumah. Jangan lupa pokoknya untuk sedekahnya. Nih, mumpung nanti di bulan Syawal, jadi perbanyak sedekah. Klik ya tombol subscribe, like, share, dan komennya. Dan tidak bayar ya. Gak bayar, ya. gratis. Pokoknya dengan bismillah insya Allah memajukan juga podcast kita ya. Nah satu lagi nih Ustadz nih. Kalau di masa pandemik ini kan kita ngerasa banget ya yang namanya untuk bersedekah. Apalagi mau ngeluarin uang aja kayaknya berat banget nih. Nilai pahalanya nih Allah jamin berapa kali lipat sih kalau di masa pandemik ini? Kayak Kak Didi itu yang berat ya. Ini yang lain pada enggak. Masa? Iya nih Kak Didi ya. Ya juga sih. Ini pertanyaan pribadi kayaknya ya, curhat. Pertanyaan ya. curhat jadinya. Iya Kiai. Kayaknya jadi kita punya waktu istimewa nih Kak Didi. Betul. Ramadan ini punya banyak keistimewaan. Ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, perbandingan malam bukan dengan malam lagi, tapi perbandingan malam langsung loncat dengan bulan. Itu kan dahsyat. 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Begitu pula amalan-amalan tadi. Yang tadinya sunnah maka terhitung seperti pahalanya itu melakukan ibadah yang wajib. Nah, yang wajib itu akan terhitung adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah sedekah tadi ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan itu akan dilipat gandakan itu sampai apa yang Allah kehendaki. Nah, bisa jadi 700 kali lipat, bisa jadi 7.000 kali lipat, bisa jadi 70.000 kali lipat. Yang penting jangan kita menghitung juga hanya dengan materi. Itu yang harus kita ingat. Kadang diganti kita dengan kesehatan ya, sehingga kita tidak keluar biaya untuk berobat. Kadang diganti dengan rezeki, menjadi nikmat, anak yang salih, yang salihah. Demikian Kak Didi. Jadi perbanyak nih kita sedekah memang di bulan Ramadan ini karena Allah janjikan akan dilipat gandakan. Masya Allah. Pemirsa, jadi kita bisa simpulin ya, kalau di bulan Syawal cara menyemangati atau menambah spiritnya lagi adalah dengan cara kita satu tadi yang kata Ustadz bilang adalah berpuasa ya minimal seminggu atau puasa berapa Syawal, hari ya? 6 hari. 6 hari di bulan Syawal. Nah berikutnya apa lagi? Yaitu perbanyak sedekah, zakatnya, ya sholatnya juga jangan sampai ditinggalkan lagi yang kemarin bolong-bolong gitu ya Ustadz ya. Bisa kan sholat semalam 11 rakaat bisa kan ternyata? Bisa betul Ustadz. Iya kemarin coba tarawih. Ternyata bisa juga baca Quran 1 juz 1 hari kan? Betul sekali. Jadi kalau mau ternyata kita bisa. Nah, masalahnya maukah kita melakukan itu pasca Ramadan ini? Harus mau seperti lagu ini yang tadi dinyanyi ini. Oke. Ya. Syawal telah tiba, marilah tingkatkan takwa. Quran tak hanya dibaca, tapi melekat di jiwa. Banyak sedekah di dunia, zakat, sholat, dan puasa. Insya Allah kan terjaga dari siksa api neraka. Amin. Keren, cakep Pak Ustadz. Lagunya kapan tayang lagi Pak Ustadz? Keren tuh. Pak Ustadz mendingan bikin lagunya satu album. Besok jadi banyakkan satu album. Insya Allah jadi ngaji album. Malah nyanyi. Iya. Ya udah, terima kasih banyak ya Ustadz ya. Terima kasih banyak untuk Ustadz Gus Dur, sahabat Limau Bendi School podcast edisi Ramadan. Kita juga akan tampil di setelah bulan Ramadan. Nanti akan banyak sekali narasumber lain yang akan berbicara.
tetap notifikasinya tetap dipantengin ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga komen dari channel kita. Oke, terima kasih banyak dari saya Kak Didi dan juga Nunke dan juga Abdurrahman Wahid mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.